Jam sekawan 05 dimulai aja, Pak. 2 menit lagi. Oke, siap. Ya. Mas Topik Pripun, Pak? 17.32 di sini. Oh, 17.32. Bukannya Maghribnya. Oh, nggih, Pak. Siap. 17.32 ya. Maghribnya. Ya nanti itu di 20.25 cukup lah masih. Nggih. Cekap, Pak. Di cut gitu ya. Nggih. Kalau estimasinya sesi pertama 45 menit, sesi kedua setengah jam. Oke. Ya, baik. Mungkin bisa langsung saya mulai ya, Pak? Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Baja Nugroho, Ketua BEM FIP UPN Veteran Jakarta. Dalam diskusi pada sore kali ini, saya akan menjadi moderator yang mana akan memandu diskusi dari awal hingga akhir. Kemudian untuk acara hari ini, diskusi pada sore kali ini, itu nanti dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu pertanyaan dari tim yang telah kami susun. Kemudian sesi kedua, pertanyaan dari mungkin teman-teman mahasiswa FIP yang mau menanyakan soal keresahan atau mungkin keluh kesah selama kuliah di FIP menjalani semester ini, mungkin bisa ditanyakan melalui live chat. Nanti akan saya ambil beberapa pertanyaan dan akan saya sampaikan langsung ke Pak Dekan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo waktunya Pak Dekan, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. BEM jajaran dan para mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalan, nama saya mungkin belum banyak yang kenal ya. Nama saya Sujatmika. Saya S1-nya dari Manajemen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta. S2-nya dari jurusan akuntansi Universitas Pajajaran Bandung, dan S3 jurusan akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, saya berkecimpung di dunia pendidikan itu mulai tahun 1990, dan saat itu saya diangkat menjadi asisten dosen, kemudian saya diangkat menjadi pegawai negeri. Saya ditempatkan awalnya di jurusan manajemen, akhirnya saya ditempatkan di jurusan akuntansi. Nah, selanjutnya untuk visi misi saya sebagai dekan, saya akan coba ya untuk saya tampilkan. Ya, sudah masuk, Pak. Oke. Baik, memang tampilan saya UPN ini, saya ingin menuju FIP yang unggul di era revolusi industri. Ini cita-cita saya, ini mimpi saya. Selanjutnya apa sih
visi saya selaku pimpinan Fakultas Ekonomi untuk 4 tahun ke depan, yaitu menjadi FEB yang unggul di era revolusi industri 4.0 dengan mengintegrasikan semangat riset kewirausahaan yang berlandaskan jiwa bela negara. Nah, visi ini memang tidak terlepas dari visi UPN Veteran Yogyakarta, yaitu menjadi universitas pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global. Jadi tetap visi saya ini mengacu pada visi UPN. Selanjutnya, misi saya selaku Dekan, yang pertama membentuk FEB menjadi fakultas yang unggul dalam dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi berbasis riset dan kewirausahaan dilandasi jiwa disiplin, kejuangan, kreativitas, dan bela negara. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang memadukan profesionalisme, dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang dilandasi jiwa bela negara. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian melalui karya-karya kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan visi yang terakhir, menghasilkan sinergisitas kerjasama dengan pemangku kepentingan tingkat nasional dan internasional. Nah, sekarang apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama adalah peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing global dan berjiwa bela negara melalui sistem manajemen mutu akademik atau teaching and learning berbasis riset, kewirausahaan yang dilandasi jiwa disiplin, kejuangan, dan kreativitas. Yang kedua, peningkatan kualitas karya kreatif dan inovatif dosen dan mahasiswa melalui penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan teknologi agar memperoleh pengakuan serta penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional melalui sinergitas kerjasama yang positif untuk memperkuat jalinan kerjasama dan meningkatkan reputasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta pengembangan iptek dan entrepreneurship. Selanjutnya, tujuan yang keempat adalah menghasilkan dan menyebarluaskan karya kreatif dan inovatif dosen mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan konsultasi serta pengabdian. Tujuan yang kelima, terwujudnya good and clean laboratory practice dan good and clean faculty governance yang sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 dan nilai-nilai institusi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Program bidang kemahasiswaan dan sumber daya. Program bidang kemahasiswaan alumni. Yang pertama, membuat database alumni. Yang kedua, ini meningkatkan partisipasi alumni menjadi narasumber untuk sharing pengalaman sebagai bekal mahasiswa masuk dunia kerja. Kan kita sudah banyak alumni yang sudah memiliki posisi yang banyak. Yang ketiga, ini kita akan mengevaluasi sistem informasi terintegrasi sehingga kemajuan studi mahasiswa maupun informasi akademik lainnya bisa mudah diakses. Kemudian
program bidang sumber daya manusia. Di bidang ini saya akan mencoba yang pertama mengarahkan dosen yang belum S3, khususnya dosen baru untuk mengambil studi S3 di luar negeri. Ini memang cita-cita saya karena nanti ya sebisa mungkin Fakultas Ekonomi bisa mendirikan S3. Amin. Kemudian memberikan kesempatan dosen yang sudah S3 untuk ikut program postdoktoral ya dengan universitas di luar negeri, yang itu akan kita lalui dengan kerjasama. Nah, program yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah pelatihan dan sertifikasi bagi dosen sesuai dengan keahlian bidang kompetensinya atau KPK-nya masing-masing. Jadi, misalnya nanti manajemen pemasaran, maka setidaknya mereka harus bisa mempunyai sertifikasi marketing misalnya, itu salah satu misal. Kemudian pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik juga perlu sertifikasi. Ya, tidak cuma dosen saja, tapi tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga, perbaikan sistem reward and punishment bagi dosen dan tenaga pendidik. Yang ini supaya untuk memicu untuk berlomba-lomba bahwa dosen dan tenaga pendidik ini supaya berbuat baik. Kemudian yang keenam, melakukan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP yang ada di FUB. Ya, yang selama ini sudah baik, tapi kan saya akan mencoba untuk lebih baik lagi. Siapa? Ya, kalau program bidang keuangan sarana dan prasarana. Program ini yang pertama akan saya programkan mengenai bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan merencanakan program dari ketiga jurusan lebih terstruktur. Kemudian yang kedua, perbaikan fasilitas ruang kuliah, peralatan kuliah, maupun student untuk ruang diskusi mahasiswa dengan dilengkapi WiFi. Kemudian yang ketiga, perbaikan fasilitas internet bagi sivitas akademika untuk menunjang Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini yang kamu harapkan, yang kamu tunggu-tunggu ya. Ya, mudah-mudahan doanya sama-sama nanti. Amin. Kemudian program yang keempat, perbaikan fasilitas perpustakaan dengan menyediakan baik textbook maupun jurnal-jurnal online nasional dan internasional. Kemudian untuk selanjutnya program di bidang pendidikan. Yang pertama, saya akan mengevaluasi kurikulum FEB dengan menyelaraskan perkembangan revolusi industri 4.0 menggunakan sistem blended learning, campuran tatap muka dan e-learning. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kuliah umum setiap jurusan dengan mengundang praktisi untuk menjembatani teori dan praktek. Yang ketiga, menjadi penyelenggara seminar internasional. Kemudian bidang selanjutnya, yaitu program bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembuatan karya ilmiah untuk mendapatkan haki. Yang kedua, meningkatkan publikasi hasil penelitian baik skripsi maupun tesis dalam jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal terindeks Scopus. Dan yang ketiga, merintis kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik nasional maupun internasional, untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama-sama. Dan yang keempat, memperbaiki kualitas jurnal menjadi terakreditasi dan membuat jurnal online. Saya kira itu beberapa misi saya, visi saya, beberapa program-program yang akan tindak lanjuti, dan mohon nanti para mahasiswa untuk mengingatkan saya, andai kata nanti dari visi institut selama berjalan pengurusan saya nanti belum terlaksana. Saya kira itu, monggo Mas Topik. Ya, siap. Terima kasih Pak Dekan atas pemaparan visi, misi, dan juga
mungkin beberapa strategi ya Pak buat nantinya ke depannya buat kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. Mungkin untuk langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Tadi kan sudah disampaikan mengenai visi dan misi dari Bapak Dekan. Kemudian di situ tadi juga mengenai masalah strategi di bidang kemahasiswaan, kemudian SDM, kemudian masalah keuangan, pendidikan, dan juga masalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin yang akan saya tanyakan yang pertama itu masalah mengenai apakah nantinya itu jika Bapak berpikiran untuk membawa perubahan tersebut seperti yang telah dipaparkan tadi, mungkin kira-kira dari Bapak Dekan sendiri akan menggandeng dari teman-teman mahasiswa FEB atau untuk berpartisipasi atau tidak nih Pak, untuk mungkin demi kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya, jelas saya gandeng mahasiswa atau Mas Taufik. Ya, ini kan Ya, Pak. semuanya adalah sivitas akademika kan tidak cuma dosen dan teknik saja, tapi mahasiswa di situ termasuk unsur untuk kemajuan Fakultas Ekonomi. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa maupun program-program mahasiswa nanti akan saya akomodir untuk kemajuan Fakultas Ekonomi. Ya. Ya Pak, siap. Kemudian untuk mengingatkan di lingkungan FEB sendiri itu mungkin tempatnya agak kurang cukup luas nih Pak, dan juga tempat yang dapat menampung mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan itu hanya sedikit. Mungkin bagaimana tanggapan dari Pak Dekan sendiri tentang dilakukannya percepatan dalam pembangunan atau renovasi untuk fasilitas kampus sebagai wadah penampung mahasiswa di luar aktivitas perkuliahan Pak, atau semacam mungkin student corner atau mungkin dan lain sebagainya untuk teman-teman diskusi di luar jam perkuliahan. Ya. Baik, ini juga akan mendukung dengan adanya program dari Mas Menteri ya untuk kuliah merdeka. Makanya nanti saya dan jajaran saya nanti akan mencoba untuk mengakomodir apa sih mengenai program kuliah merdeka ya. Nanti mahasiswa mempunyai program apa, nanti kita coba akan kita tindak lanjut untuk diskusi bersama-sama. Karena saya juga baru Mas Taufik baru melihat-lihat kira-kira kalau pertanyaan tadi kan saya akan mencoba ya bukan terus besok tiba-tiba ada enggak ya, tapi kan nanti kan saya akan mengajak mahasiswa untuk tetap bagaimana mendorong saya dan perangkat-perangkat saya untuk nanti bisa mengakomodir dari keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan dari mahasiswa itu. Siap. Mungkin untuk selanjutnya itu kan masalah mengenai lingkungan Pak. Kemudian menurut Pak Dekan sendiri mengenai bagaimana usaha Bapak untuk mendukung OK atau organisasi kemahasiswaan atau mungkin KSM yang ada di FEB sendiri Pak. Kebetulan kan ada BEM, kemudian yang di fakultas ada PM, kemudian ada KSM fakultas, kemudian ada himpunan-himpunan di bawahnya Pak. Baik. Secara organisasi, itu kan organisasi kemahasiswaan yang sudah diakui oleh universitas, ya saya akan mendukung sepenuhnya. Ya. Karena itu kan organisasi yang, tapi kalau nanti ada organisasi-organisasi yang itu istilahnya tidak legal, ya nanti kita coba untuk bersama-sama diskusi. Ya. Tapi kalau untuk BEM yang OK tadi yang sudah istilah legalitasnya ada, tetap saya dukung. Ya, baik ada di fakultas maupun ada yang jurusan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian untuk selanjutnya ini Pak, mengenai proses kuliah daring selama ini kan, jadi teman-teman karena mungkin adanya pandemi COVID-19 ini diharuskan buat teman-teman mahasiswa itu untuk kuliah daring ataupun online ya Pak. Mungkin pertanyaan itu mengenai proses kuliah daring selama ini Pak. Banyak keluhan dari teman-teman mahasiswa terkait teknis pelaksanaannya seperti mungkin sulitnya sinyal, kemudian kuota, dan juga perangkat yang mendukung perkuliahan online sendiri. Mungkin bagaimana langkah dari Pak Dekan sendiri dalam menangani hal tersebut Pak di lingkup FEB? Apakah untuk FEB sendiri akan ada terobosan baru untuk menunjang perkuliahan agar semakin baik, atau mungkin seperti apa Pak untuk menanggapi kuliah daring yang mungkin selama ini dijalankan oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen ya Pak? Baik, kondisi seperti ini kan ya membuat kita semua terkaget-kaget ya. Sehingga muncul kuliah daring yang sebenarnya
kuliah daring itu sudah ada beberapa universitas, contohnya UT ya, itu sudah lama. Makanya saat ini yang paling tidak terkena imbasnya UT. Ya, Iya, Pak, nah, siap. kuliah daring ini yang mengalami kendala-kendala tidak cuma mahasiswa, tapi baik dosen maupun teknik juga mengalami. Ya, saya nanti akan mencoba untuk koordinasi dengan pihak universitas, bagaimana yang baik, kemudian bagaimana, karena kan kita perlu dukungan ya kuliah daring, Iya, tidak Pak. Siap. kuliah daring ini tiba-tiba kuliah terus kita lakukan itu ya, tapi kita juga perlu dukungan dan istilahnya kita perlu kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa. Karena ya kalau dosen kan maunya kuliahnya itu yang baik, tapi kan belum tentu nanti semua bisa menerima. Ya, kalau saya intinya ya nanti kita ada win-win solution gitu ya. Ini akan lebih enak daripada nanti kita paksakan, karena kondisi daring ini kalau UPN belum siap, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tak belum siap. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan saya akan menyampaikan kepada pihak universitas untuk bagaimana nanti kita bisa dibanding ke UTIL ya. Ini kan tahu toh Mas Taufik UT kan dia sudah daring lama ya tuh, atau perguruan tinggi yang sudah pernah menjalankan kuliah daring tersebut. Siap. Nah, ya karena mungkin itu ya Pak yang dirasakan teman-teman tuh mengenai kuliah daring kan mungkin ada teman-teman ya rumahnya mungkin agak terpencil, kan susah sinyal juga Pak, masalah mengenai sinyal, kemudian soal kuota juga itu mungkin ada keterlambatan buat penginjakan. Dan untuk mengenai kuliah daring ini Pak, kan kalau di sistem kuliah tatap muka itu kan mungkin ada persyaratan mengenai absensi ya Pak, untuk mungkin tidak berangkat 3 kali, tidak boleh mengikuti UAS, ada ketentuan tersendiri. Mungkin kalau di kuliah daring ini sendiri, apakah sebenarnya itu ada enggak sih Pak? Kalau melihat dari surat edaran kemarin, mungkin ada enggak untuk peraturan yang apakah di kuliah daring ini mungkin absensinya tetap sesuai dengan kuliah offline nih Pak, atau mungkin seperti apa Kak? Karena yang ditakutkan teman-teman terkait tadi kembali ke masalah sinyal juga Pak, sinyal mungkin dari teman-teman yang masih tempat tinggal di pelosok itu juga dipersulit Pak. Mungkin masalah presensi pada perkuliahan, apakah ada perubahan peraturan dan untuk pelaksanaan nantinya nih Pak? Karena kan mendekati UAS juga Pak, gitu Pak. Enggak, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya ini baru nunggu surat edaran dari rektor terkait dengan masalah ujian daring atau yang kuliah kemarin masalah presensi atau keikutsertaan mahasiswa untuk bisa ikut ujian ya. Nah, itu saya masih tunggu. Tapi coba nanti saya secepatnya akan koordinasi dengan pihak universitas, dan saya juga akan mengingatkan para dosen untuk ya sedikit untuk istilahnya empati lah kepada mahasiswa, termasuk tadi kalau mahasiswa yang rumahnya sinyalnya susah, ya, gitu. Jadi nanti saya akan coba ya melihat situasi dan kondisi lah, jangan situasi yang tidak normal itu dibuat normal, ya toh Mas Taufik gitu. Ya, Pak, siapa? Jadi situasi tidak normal ya kita ada empati lah. Saya pun juga kadang merasakan saya menghubungi mahasiswa itu kadang juga sinyalnya nggak baik. Yang seperti aja saya merasakan ini ya kadang baik kadang tidak. Nah, ini kan saya kira semua juga harus menyadari lah bahwa Bapak Ibu dosen mudah-mudahan nanti dia bisa empati kepada para mahasiswa, karena kuliah daring ini memang kita tidak bisa menyamakan satu daerah dengan daerah yang lain, khususnya masalah sinyal. Ini termasuk kendala ya. Iya Pak, kendala kalau juga itu Pak. tatap muka langsung itu enak ya, semua tahu semua, nggak ada alasan nggak kedengaran kan itu. Nah, itu. Nah, laras Pak. Kalau daring kan, sama satu rumah atau satu kampung itu aja mungkin sinyal berbeda. Nah, itu Mas Taufik.
Iya, Pak. Dan untuk Karena penilaian kan saya kira nanti Bapak Ibu. Iya. siap. Karena kan mungkin teman-teman yang rumahnya pelosok itu ketika mungkin dari Bapak Ibu dosen mengendaki buat menggunakan Zoom kan harus keluar rumah atau mungkin ke tempat yang sedikit ke kota ya Pak untuk mencari sinyal untuk agar bisa ikut kuliah kan juga kasihan dari Iya, teman juga Pak. betul itu. Terus kan Iya. jika nantinya nih Pak, semisal untuk semester selanjutnya mungkin akan diadakan kuliah daring atau kuliah online lagi. Mungkin dari UPN sendiri apakah udah ada protokol yang jelas Pak mengenai mungkin kan karena untuk S1 SKS buat di kuliah offline kan atau tatap muka kan 50 menit ya Pak itu. Nah, itu untuk di kuliah daring atau soal mengenai protokol tersebut atau mungkin penggunaan platform dari berbagai dosen kan berbeda-beda juga untuk penilaiannya. Mungkin ada nggak sih Pak untuk protokol yang kedepannya nanti misal semester 7 itu akan diadakan kuliah daring lagi Pak mungkin. Ya mudah-mudahan kalau kondisinya nanti sudah membaik, ya kita kan pinginnya kan kondisi membaik ya, dan kuliah Ya Pak, daring kan amin. cuman misalnya 1 atau 2 kali aja ya Ya Pak. bisa mungkin tatap muka. Ya andai kata nanti itu masih kondisinya masih seperti ini, saya kira UPN akan membuat standarisasi untuk kuliah daring, ya baik tadi masalah 1 SKS dan sebagainya, supaya apa? Supaya dosen juga punya pegangan, mahasiswa juga punya pegangan. Andai kata terjadi sesuatu kan kita sama-sama bisa melakukan perbaikan dengan dasar ini loh. Nah, itu. Ya. Jadi memang saat ini pihak universitas baru mencoba untuk membuat standarisasi jika nanti akan COVID ini masih sampai semester depan bahkan. Siap, Pak. Mungkin menanggapi soal menyangkut soal masalah kuliah daring Pak. Kebetulan kan ada beberapa mahasiswa mungkin yang sudah semester 8 atau mungkin semester yang mungkin bisa dikatakan semester tua ya Pak. Itu kan mungkin sedang menjalankan ibadah skripsi ya Pak. Nah mungkin untuk tanggapan Bapak sendiri mengenai ada beberapa dosen yang mungkin kurang responsif terhadap mahasiswa, dosen pembimbing dalam artian di sini kurang responsif terhadap mahasiswa, mungkin apakah ada langkah untuk mengatasinya Pak? Karena mungkin yang dirasakan teman-teman OK ya Pak, yang selaku sebagai untuk penyampaian lidahnya ke Bapak jajaran dekanat atau mungkin birokrasi, itu ada beberapa dosen mungkin yang kurang responsif Pak. Mungkin dari tanggapan dari Bapak Dekan sendiri, gimana Pak? Mungkin adakah langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut nih Pak? Baik, coba nanti akan saya koordinasikan dengan jajaran saya baru, tapi saya akan mencoba untuk yang pertama nanti secara pribadi ya, saya akan apa namanya ya istilahnya untuk mengingatkan supaya Bapak Ibu dosen responsif. Kemudian di WA itu kan ada grup dosen ya, di situ saya akan mencoba ya yang dengan baik untuk menghimbau para Bapak Ibu dosen lebih responsif lah dalam menanggapi apa misalnya WA dari mahasiswa ya. Tapi kembali juga untuk mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa ketika apa hubungi Bapak Ibu dosen ya harus melihat waktu ya toh. Jangan waktunya sudah malam jam 12 malam ya toh, atau misalnya pas waktu istirahat. Nah, itu ya. Nah, saya juga akan membuat SOP bagaimana cara menghubungi dosen itu juga gitu loh, Mas Taufik ya. Kadang kan mahasiswa menghubungi pas jam 12 malam. Ya 12 malam ya mungkin mereka tidak responsif, tapi dalam jam-jam mungkin hari-hari kerja dan sebagainya saya kira. Yang intinya bahwa nanti saya akan mencoba untuk para Bapak Ibu dosen untuk ya respon lah minimal jangan didiamkan, jangan sampai sekian hari ya terus itu didiamkan. Minimal mahasiswa itu kan dijawab oleh Bapak Ibu dosen kan seneng ya tadi ya. Karena jangan sampai akan menjadi apa tanda tanya atau mungkin penasaran bagi para mahasiswa. Itu Mas Topik. Iya Pak, siap.
Kemudian mungkin sedikit menyangkut masalah kuota ya Pak, mungkin karena kebetulan juga mendekati UAS juga Pak. Kan mungkin teman-teman masih memerlukan buat nantinya untuk menjalankan UAS yang sistemnya daring juga. Sejauh ini untuk kuota sendiri itu apakah semua provider yang ada kerjasama dengan UPN itu telah diinjek semua ya Pak? Karena mungkin dari teman-teman mahasiswa itu ada yang menyampaikan ada yang belum dapat kuotanya, subsidi kuota dan lain sebagainya, dan bahkan belum sepenuhnya 100% sesuai dengan yang telah disampaikan oleh jajaran birokrasi. Mbak, apakah mungkin provider-provider yang sudah ada kerjasama dengan UPN sejauh ini sudah diinjek belum ya Pak? Karena ada beberapa mahasiswa yang belum dapat gitu Pak. Baik. Jadi menurut laporan kemarin terakhir kita kan katanya provider-providernya sudah menginjek ya. Mas Topik kan juga dengar ya, pada saat audiensi itu ya. Nah, itu. Ya. Andai kata kalau sampai saat ini belum ada, ya sebisa mungkin dari BEM Universitas dan BEM Fakultas untuk minta audiensi lagi dengan Pak Ketua Warik 2 atau jajarannya ya, supaya kita mendorong lah, kita kan sambil mengingatkan, kita hidup ini saling mengingatkan ya, supaya itu yang sudah diprogram oleh universitas itu bisa berjalan. Apalagi ini sudah mau ujian yang gila, itu Mas Topik. Jadi saya juga ikut mengingatkan, tapi kalau mahasiswa yang mengingatkan, saya tetap di belakang daripada BEM untuk selalu mengingatkan kepada pihak universitas yang sudah menjanjikan baik itu nanti masalah kuota maupun yang lainnya. Itu Mas Taufik. Iya Pak, siap. Mungkin agak sedikit menyinggung dengan UK tadi ya Pak. Agak balik sedikit ya Pak, sedikit mengenai organisasi kemahasiswaan. Mungkin dari Pak Dekan sendiri memandang dari teman-teman yang ikut organisasi itu seperti apa nih Pak? Mungkin dari teman-teman AMC, teman-teman BEM, atau mungkin ada saran beberapa program kerja atau program kegiatan untuk kedepannya. Mungkin kebetulan karena sudah berjalan setengah periode juga Pak, mungkin bisa nantinya menjadi saran kepada teman-teman juga Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya melihat BEM maupun OK itu ya, saya apresiasi karena bagaimanapun juga BEM dan OK merupakan panjangan tangan dari mahasiswa dan merupakan penjembatan antara mahasiswa dan pihak dekanat maupun pihak jurusan. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat senang sekali. Saya pun juga terbantu dengan pihak BEM dan OK karena sekali lagi bahwa saya sebagai pelayan nanti bisa ditunjukkan Pak kira-kira mahasiswa ini keluarnya apa dan sebagainya itu ya. Jadi saya pun juga pernah ketika kuliah juga menjadi salah satu kalau sekarang BEM dulu itu senat ya, juga saya bergabung di senat itu. Makanya saya tahu persis bagaimana BEM dan OK itu. Yang penting pokoknya tidak neko-neko itu aja ya. Dan kalau istilahnya kan ya kalau kita jadi BEM jadi UK kan sebagai panutan bagi mahasiswa ya itu Mas Taufik. Iya Pak, siap. Karena kan mungkin teman-teman di sini dari teman-teman OK apakah nantinya siapa tahu untuk program-programnya mungkin ada usulan yang lebih baik buat kedepannya buat mahasiswa FEB biar nanti mungkin bisa dijalankan oleh teman-teman OK juga gitu ya Pak. Baik, kemudian terima kasih, bagus. Ini Pak untuk masalah mengenai mungkin yang sedang agak panas sedikit ya Pak soal masalah KKN nih ya Pak. Iya. Soal KKN mungkin kan sekarang kan teman-teman dari angkatan 17 seperti saya juga kan kemarin kan yang harusnya ada KKN antara kan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini mungkin dari KKN sendiri ada nggak sih Pak mungkin KKN yang alternatif atau mungkin tematik yang nantinya itu langsung terjun untuk menangani pandemi ini Pak untuk mahasiswa sendiri karena kan mungkin melihat di beberapa universitas lain ada beberapa universitas yang menerapkan hal tersebut Pak mungkin dari UPN sendiri ada nggak sih Pak untuk KKN yang mungkin
karena kemarin nggak ada KKN antara, atau mungkin dijadikan KKN alternatif untuk penanganan COVID, atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih Mas Taufik. Jadi Ya Pak. Pihak LPPN sudah mengatakan bahwa nanti ada KKN COVID atau KKN tematik untuk penanganan COVID. Nah, KKN ini tadi saya sudah berhubungan sama Pak Indro selaku Ketua LPPN. Memang tujuannya adalah yang pertama ini dikhususkan untuk mahasiswa lama yang notabene mereka deadline kuliahnya sudah mau habis. Nah, kalau masih ada kuota yang lebih, mungkin nanti untuk yang tahun-tahun baru ya, yang ya itu. Tapi saya sampaikan bahwa itu memang ranah LPPN, tapi saya akan mencoba untuk ikut menyampaikan apa keluh kesah dari mahasiswa. Sudah saya sampaikan pada Pak Indro, saya kan sudah banyak masukan. Kenapa Pak Indro ini kok nggak bisa, nah, tidak menjawab. Tapi lebih baik lagi nanti misalnya dari pihak beberapa perwakilan mahasiswa untuk bisa menemui Pak Indro supaya kita tahu jelas apa sih permasalahan yang terjadi. Itu Mas Topik. Jadi memang ada UPN, ada untuk penanganan COVID ada. Tapi kan saya nggak tahu kuotanya berapa, kemudian nanti untuk angkatan tahun 2014, 15, 16, dan 17 itu berapa. Nah, kalau saya bikinnya ya secepatnya 17 kalau yang memenuhi syarat ya langsung bisa ke KKN ya gitu Mas. Yeah. Oke, mungkin jadi ini kepastiannya ada KKN yang mengenai untuk penanganan COVID secara langsung ya Pak? Ada. Mungkin baru formulasinya ini baru digodok oleh pihak LPPN Mas Taufik. Formulanya. Berarti karena mungkin dari teman-teman OKA sebagai mungkin yang menampung keresahan atau apa ya mungkin yang dirasakan mahasiswa sendiri, karena kan kejelasan KKN seperti apa kan dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa juga Pak buat kejelasannya. Ada, jelas ada untuk penanganan COVID ada. Ya itu Pak. Kemudian mungkin untuk pelaksanaan sendiri kan Pak, itu untuk pelaksanaan sendiri itu kapan ya Pak? Karena kita kan juga nggak tahu nih Pak untuk kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan apakah nantinya semisal ketika udah dirumuskan formulasi atau mungkin protokol untuk KKN yang tematik mengenai COVID ini, ternyata pandeminya telah selesai, mungkin adakah langkah-langkah atau mungkin strategi dari UPN sendiri ya Pak? Baik, terima kasih untuk pelaksanaan. Saya kira saya belum tahu Mas topiknya, saya jujur belum tahu. Ya, Pak. Tapi andai kata misalnya mudah-mudahan pandemi selesai, tapi KKN itu kan bisa KKN pasca pandemik. Kan saya dulu. Ya, kalau saat ini kan KKN pandemik, kalau besok mungkin pasca pandemik. Kan bisa karena yang terdampak kan mungkin ke depan bisa masih berdampak. Itu Mas. Iya kan? Ya, Pak, mungkin kalau dari sisi ekonomi, orang ekonomi bisa memotivasi bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana meningkatkan atau meningkatkan program-program ekonomi, baik ekonomi mikro, makro itu. Ya, tuh. Ya, Pak. Kemudian mungkin untuk sesi kedua nanti ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin sebelum ke sesi kedua mengenai masalah, ini sedikit menyangkut yang masalah kuliah juga Pak, mata kuliah di salah satu jurusan yaitu di dua jurusan, di jurusan EP dan akuntansi ini Pak. Mungkin terkait dengan KL Pak, kuliah lapangan. Kan kebetulan kan harusnya ada di semester 6 ini Pak. Ada di semester 6 karena kebetulan datang pandemi COVID-19 ini, mungkin nasib dari KL sendiri seperti apa? Apakah nantinya akan mungkin diundur ke semester selanjutnya atau mungkin untuk KL sendiri ini apakah untuk nilainya langsung dikeluarkan dengan diadakan? Karena kan penilaiannya juga kan tidak ada terjun langsung ke lapangan, ngoten kan Pak? Masa apakah sistem penilaian itu seperti apa? Dan mungkin kelanjutan untuk KL ini kejelasannya seperti apa ya Pak? Oke, terima kasih Mas Taufik untuk kelanjutan kuliah kerja lapangan. Ya, saya kira hari ini saya belum bisa memutuskan. Ya, tunggu mungkin setelah nanti para wakil dekan, para kaprodi, koprodi sudah terlantik,
ya. Nanti saya akan koordinasi secepatnya. Nah, kalau saya pribadi pinginnya ya kita ganti misalnya membuat makalah atau apalah. Yang intinya kita bisa mengambil data-data misalnya perusahaan X dari internet atau dari Google. Nah, itu. Kalau saya pribadi, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan para kajur untuk bagaimana kuliah kerja lapangan yang seharusnya semester ini bisa selesai dan semester ini nilainya bisa keluar, kan gitu loh harapannya. Nah, itu Iya Mas Pak, Topik. ngoten Pak, siap-siap. Ya. Iya Pak. Berarti untuk kejelasan KL sendiri belum ada keputusan secara resmi apakah nantinya diundur atau ditiadakan ya Pak? Masih ada pembahasan lebih lanjut ya Pak? Iya, belum. Karena saya belum bisa koordinasi dengan Kapolri atau Koprodri yang baru-baru ini. Nanti kan melanjutkan yang itu. Karena kan tinggal seminggu ini. Iya Pak, siap-siap. Itu mungkin soal masalah KL Pak, karena kan dari teman-teman EP dan juga akuntansi ya Pak yang menjalankan ya KL secara langsung. Iya. Itu mempertanyakan sebenarnya kejelasan buat KL itu seperti apa gitu Pak, karena kasihan juga enggak. Iya. Karena untuk nilainya juga mungkin untuk terkait kuliah mengenai beberapa matkul kuliah seperti itu Pak. Kemudian mungkin bisa berlanjut ke sesi 2 nih Pak. Mungkin ini sangat banyak sekali Pak, ini pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang melalui kolom komentar YouTube ini Pak. Wah, sepertinya semangat sekali teman-teman mahasiswa Pak. Jawab ya. Siap. Ini ada yang menyampaikan Assalamualaikum Pak Dekan, sore Pak Dekan, semoga sehat selalu Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya untuk itu ada yang menanyakan juga Pak, itu kok Bapak di luar Pak? Mungkin ini di gedung di luar, lagi di gedung FEB atau gimana ini Pak? Atau background-nya seperti apa ini? Bukan itu sebagai background saja. Saya di rumah ini, saya di rumah. Oh ya, di rumah Pak. Siap, siap. Di rumah, saya di rumah, bukan ya di rumah. Ini untuk background aja. Mungkin langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Ini bentar. Ada yang menyampaikan Pak, WiFi kampus kok lemot, Pak. Ini mungkin saya sampaikan satu persatu Pak, biar nanti keresahan dari teman-teman bisa terjawab semua ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, mungkin untuk masalah ini Pak, WiFi kampus kok lemot tuh pripun ya Pak? Karena mungkin yang saya rasakan juga ya Pak, mungkin saya juga mahasiswa di UPN juga di FEB. Karena di manajemen sendiri, karena saya dari jurusan manajemen nih Pak, ada keresahan kalau di lantai M2, M3 tuh untuk sinyal WiFi-nya hilang Pak, entah kemana Pak, mungkin lari kemana sinyalnya, apakah routernya nggak ada atau mungkin seperti apa. Mungkin di jurusan yang lain pun untuk di lantai-lantai atas dan bahkan itu nggak ada sinyal Pak, percuma kayak semacam ada katanya ada pemasangan WiFi dan lain sebagainya. Dan mungkin selain itu, selain di tempat-tempat ruang kelas Pak, untuk di ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan juga Pak, dari teman-teman himpunan, teman-teman DPM, teman-teman BEM itu belum bisa belum bisa untuk mencapai dari WiFi-nya sendiri Pak. Jadi dari kami pun meskipun ada WiFi dari kampus, tapi dari teman-teman di ruang sekretariat dari teman-teman UK itu tidak bisa mengaksesnya, ngoten Pak. Mungkin bisa dijawab monggo Pak Dekan. Terima kasih Mas Taufik dari pertanyaan teman-teman mahasiswa. Jadi masalah WiFi ini juga tidak cuma dirasakan oleh mahasiswa. Dosen pun juga merasakan. Saya baru 1 bulan di lantai kan, saya baru mencoba mencari mendata kira-kira apa sih masalah WiFi kendalanya. Nah, saya akan mencoba mencari kendala itu, nanti akan saya sampaikan kepada pihak IT di universitas. Ya, saya juga merasakan, kemarin saya ke sana itu HP aja nggak bisa connect. Wah ya, itu Pak, berat sekali itu Pak. Iya. Nah iya, menurut saya ini adalah masukan yang bagus sekali, tapi coba saya diberi waktu untuk saya bisa melakukan koordinasi dengan pihak universitas kaitan dengan IT, karena saat ini kan IT merupakan, kalau saya ya, itu merupakan salah satu ujung tombak yang harus dipunyai oleh satu universitas.
karena ibaratnya WiFi ini ada perangkat yang memang ya harus baik. Iya Pak, gitu. penunjang juga Pak Ya. untuk teman-teman mahasiswa. Penunjang iya, Iya karena Pak. nggak ada WiFi, apalagi daring ini ya toh. Iya Pak. Nah, Berat Pak. seperti BEM, OK itu kita sering koordinasi dengan pihak luar itu kalau nggak koneksinya nggak bagus ya bagaimana kita dipercaya orang kan gitu toh Mas Taufik akhirnya ya. Ya Iya Pak. mudah-mudahan lah nanti kita jangan. Saya pokoknya pengen masukan-masukannya nanti diidentifikasi ya. Saya akan mencoba untuk melihat satu persatu bisa mengudari lah. Iya. Ya Pak, siap-siap. Mungkin untuk langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini ada banyak sekali soalnya ini Pak. Nggak apa-apa. Mungkin siap-siap saya runtut dari bawah. Jadi ada yang juga yang menyampaikan masalah ini Pak. Mungkin karena di area Pak, di area di lingkungan FIP sendiri itu kurangnya ruang diskusi Pak. Jadi kayak student corner dari teman-teman, dan itu pun ada namanya, kalau teman-teman mahasiswa itu sering nyebutnya kursi taman Pak. Kursi taman itu yang di area FIP Pak. Oh, kursi itu kan, taman. ya kursi taman. Dan itu pun belum ada, mungkin apa ya, masih belum ada IUP atau peneduhnya ya Pak, karena belum semuanya. Jadi ketika mungkin teman-teman kalau mau nongkrong ketika hujan pun, jadi teman-teman juga harus pindah tempat Pak untuk ngobrol, untuk membahas keresahan dari teman-teman selama kuliah, mungkin dengan cutting dan adik tingkat Pak. Mungkin untuk masalah itu tadi Pak, student karena atau mungkin masalah mengenai ruang diskusi di FEB sendiri nggak Pak? Mungkin ataukah ada strategi buat nantinya akan ada pembuatan ruang diskusi atau seperti apa? Mungkin akan diadakan tempat tersendiri, ngoten Pak? Oke, jadi untuk ruang diskusi memang saya kan baru mengamati ketika saya masuk, ya Mas Taufik ya. Itu Ya, memang Pak. kalau saya bandingkan dengan universitas lain, ya kita agak jauh lah. Ya, ya Pak. Ya, Terus, ya betul. iya lah. Nah, Iya, Pak, saya benar, amati, saya beberapa kali nanti, wah jauh tempat kita. Ya. Hanya ketika saya dapat amanah, saya nanti akan mencoba untuk tanya dulu ke khususnya nanti dari Wadik 2 saya, kira-kira kalau memang itu sudah dianggarkan untuk tahun kemarin, ya saya nanti akan mencoba untuk merealisasikan. Tapi kalau enggak ada, saya akan mencoba untuk memohon pada pihak universitas untuk menindaklanjuti kekurangan fasilitas dari mahasiswa ini. Saya kan belum tahu anggarannya berapa sih. Ada nggak anggaran untuk fasilitas pembuatan misalnya ruang diskusi, Nah, tadi itu, Pak. misalnya kursi taman dan sebagainya, itu Mas topiknya. Iya. Kemudian ini yang beberapa ada yang menyangkut mengenai ini Pak, Kaventa atau keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri Pak. Mungkin kan sejauh ini yang saya rasakan juga atau yang dirasakan teman-teman OK itu mungkin kurangnya kontribusi ya Pak dari pihak alumni dari Kaventa sendiri. Tadi kan pada strategi yang telah Bapak paparkan juga, ini pertanyaan dari mahasiswa dan agak sedikit saya kembangkan ya Pak, biar nanti jelas. Tadi kan juga ada yang mengenai database alumni, kemudian itu di bidang kemahasiswaan ya Pak, kalau tidak salah saya. Itu ada database alumni sebagai narasumber, dan itu di sini kontribusi Kaventa nantinya akan seperti apa Kak? Karena sejauh ini pun dari kami merasakan kurangnya kontribusi dari Kaventa itu Pak. Monggo Pak. Ya, untuk kontribusi Kaventa, ya nanti saya akan coba tingkatkan lagi, karena selama ini untuk menjadi narasumber ini sebenarnya mereka sudah lakukan. Ya. Bahkan ada beberapa alumni yang dia memang concern untuk jika dipanggil dari baik itu fakultas, jurusan maupun mahasiswa. Nah, jadi nanti bagaimana mahasiswa akan memanfaatkan dari ilmu-ilmu para alumni tersebut. Nah, dan saya juga akan mencoba nanti ketika ada
alumni membuat kegiatan ke kampus, nanti saya juga akan usul untuk para adik mahasiswa khususnya BEM untuk dilibatkan supaya kita tahu oh kakak saya seperti ini nah ya tapi memang alumni kita yang apa namanya yang peduli itu sudah banyak Mas Topik, termasuk ini besok tanggal 19 nanti sudah jadi player saya itu alumni semua itu. Ya. Itu agendanya atau acaranya seperti apa ya Pak? Ya nanti pelayannya tak kasih ya nanti ya namanya diskusi tak lewat Zoom nanti siapa tahu Mas banyak yang ikut ya, saya harapkan malah ikut semua supaya tahu program-programnya apa gitu ya. Iya Pak, siap. Nanti ketika telah disampaikan akan saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa FEB juga Pak. Iya. Dan suatu saat nanti saya pengen mendatangkan beberapa alumni untuk dialog dengan baik itu BEM maupun OK, Mas Taufik. Oh iya Pak, siap. Nanti akan ya itu. Ini mungkin dari alumni itu Pak, dari pertanyaan dari tadi ada beberapa mungkin teman-teman dari OK ya Pak menyampaikan soal Kapenta itu Pak. Kemudian mungkin buat teman-teman yang komentar tidak bisa saya tanyakan semua ya karena banyak sekali Pak ini Pak. Takutnya nanti apa-apa. Monggo terserah ya. Sampai tarawih takutnya nanti Pak. Sampai subuh nih. Ya, sampai subuh Pak, sampai sahur lagi. Nah, ini ada beberapa ini Pak pada kangen kuliah tatap muka. Wah, ini ada penyampaian dari teman-teman Pak. Terus kemudian ya insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu, mari kita doa bersama-sama cepat pandemi berlalu, kita kuliah tatap muka lagi, kita bisa melihat bagaimana keadaan kampus kita yang kita cintai. Nah, sekarang rumputnya hijau-hijau. Tadi kan juga piket. Oh ya, piket di kampus ya Pak? Oh ada jadwal piketnya nanti untuk dosen sendiri Pak? Ada jadwal piketnya iya. Oke, siap. Kalau dosen enggak, itu kan pengurus sama. Oh pengurus Pak. Ya siapa tahu nanti pengurus. Ya dosen pun juga rindu untuk kuliah tatap muka. Jadi yang rindu tidak cuma mahasiswa, dosen pun juga banyak keluhan Pak. Satu pengen pengen kuliah tatap muka. Jadi dua-duanya itu juga rindu gitu ya. Siap. Kemudian ini ada yang menanyakan soal ini Pak. Ini dari teman mahasiswa juga mengenai perpustakaan fakultas terlalu sempit Pak, antara satu rak dengan rak yang lain sempit juga, jadi nggak nyaman buat nyari referensi ngoten Pak, mungkin beberapa jurnal dan lain sebagainya. Ya tadi yang saya usulkan nanti rencana untuk ruang perpustakaan kan kita tidak harus cuma baca buku aja ya, tapi nanti kita bisa online ke perpustakaan pusat. Jadi kita nanti di sana cuma kita ada beberapa komputer untuk kita bisa akses ke pusat. Ya. Memang ya saya belum pernah masuk ke tapi saya kan percaya pada mahasiswa pada penempatannya atau layoutnya itu terlalu sempit itu dia. Ya Pak. Nah itu kan tinggal nanti bagaimana ke depan kita bisa internet kita bagus, kita punya perpustakaan online yang lebih enak. Bahkan nanti kita tidak harus masuk perpustakaan, di ruang-ruang yang Mas Topik usulkan, teman usulkan tadi, kita bisa langsung akses lewat online untuk kita mencari jurnal, mencari textbook, mencari buku-buku, lebih enak itu. Ya siap Pak, benar itu Pak. Karena kalau nggak nyaman juga di perpustakaan, teman-teman juga buat minat bacanya kan juga males, menurun kan Pak, ya karena nggak nyaman, males juga Pak, karena mungkin tempatnya kurang nyaman atau mungkin beberapa referensi bukunya kurang lengkap juga. Ini terus kemudian pertanyaan selanjutnya ini menyangkut masalah organisasi juga ini Pak, dari Mas Yasindra. Ini mau menyampaikan terkait dengan OK, kalau saya dengar dari Wadek 3 sebelumnya, Himatana atau organisasi mahasiswa Islam FEB itu secara struktural berada di bawah fakultas. Kami juga punya pembina dari dosen.
Tapi kami sendiri belum ada menerima tanda legalitas dari fakultas. 2 tahun lalu kami masih di bawah fakultas dan ada di bawah BEM, namun tahun lalu sudah tidak. Itu mungkin terkait Himatana gimana Pak? Itu jadi organisasi Islam yang ada di Fakultas FIB sendiri, Pak. Nah, kalau menurut saya, kalau memang dia ada kegiatannya, ada apa namanya, ada personilnya, ada susunan organisasinya, dan itu memang benar-benar nanti mau di bawah BEM, itu kan akhirnya di bawah BEM ya, Mas Topik ya. Organisasi itu di bawah BEM atau apa? Iya, Pak. Harusnya di bawah BEM, Pak. Mau di bawah BEM atau apa? Ini penyampaiannya tadi di bawah BEM, tapi tahun kemarin saya sebagai moderator dan juga sedikit menjam, tahun kemarin kebetulan sudah tidak di bawah BEM lagi, itu Pak. Begitu. Nanti mungkin buat kejelasannya bisa diperjelas lagi ya Pak, ke teman buat mungkin Pak Wadik 3 yang menyangkut kemahasiswaan ya Pak. Iya, betul. Ini kemudian maksud saya supaya tidak terjadi overlap antara BEM dengan OKK yang lainnya gitu ya. Kita tetap biasanya kan tetap ada kendalinya ketika terjadi sesuatu kan kita tinggal BEM-nya gimana misalnya seperti itu. Tapi nanti kalau biasanya mereka akan tidak di bawah BEM misalnya, nah itu bisa juga nanti mereka bergabung dengan. Tapi monggo lah nanti baiknya gimana kan saya harus ada apa namanya diskusi dengan BEM maupun dengan OK yang lainnya supaya bagaimana keberadaan dari organisasi tersebut. Gitu, ya. Tapi saya siap kok, nggak apa-apa kalau kita sebagian banyak organisasi juga baik. Yang penting kita punya tujuan yang positif. Siap. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini pertanyaan mahasiswa yang menggebu-gebu sepertinya ini Pak. Iya, gimana? Ini Mas Gub kantin tengah. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan kantin tengah, kemudian kantin tengah. Bentar Pak, saya ambil yang menarik sedikit. Ini Pak, ini mungkin saya sampaikan, ini menggunakan bahasa Jawa ini Pak, gawe icon iso mosok gawe kantin tengah reso. Jadi masalah kantin tengah ini Pak. Jadi kan ada space ruang ya itu Pak, di antara tengah-tengah di taman itu Pak. Itu teman-teman di sini ada yang menyampaikan kantin tengah ada yang masalah, mungkin dari teman-teman menghendaki buat ada yang kantin tengah itu seperti apa ya Pak? Karena sejauh ini pun kantin mawar di sebelah barat ya Pak, barat ya. Belakang gedung akuntansi itu pun sepenglihatan saya ya Pak, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, itu hanya ada beberapa stand atau gerai doang Pak, jadi cuma 2 atau 3, jadi dan itu pun tepatnya menurut saya sendiri juga kurang nyaman Pak buat kantin, sekelas kantin ngoten Pak. Dan itu pun maka teman-teman juga harus bingung makan di mana, pada akhirnya teman-teman keluar ke area kampus untuk sekedar makan gitu Pak. Jadi untuk mungkin kejelasan soal kantin tengah dan juga mungkin menyangkut dengan kantin mawar juga gimana Pak itu? Baik. Untuk kantin tengah ini kan saya malah belum tahu konsepnya kantin tengah ini ya. Apakah ya, Pak, mahasiswa ingin ada kantin yang berada di sela-sela antara fakultas dan EP ya? Apakah itu yang dimaksud? Atau ini kantin ini sekedar untuk apa namanya pelatihan mahasiswa untuk kewirausahaan? Ini saya kan belum tahu. Kemudian kaitan dengan kantin mawar kan memang ranahnya universitas. Dan memang kantin mawar ini saya baru dengar selingan ya Mas Taufik, ini memang mau direnovasi untuk diberdayakan benar, karena ketika nanti UPN menjadi apa namanya badan layanan umum itu akan diberdayakan. Ya kalau saya melihat ya sedih Mas Taufik ya. Dibandingkan dengan universitas misalnya yang punya kantin tuh bersih dan makanannya itu ya mewah kan ya Pak, sedikit mewah kan ya. Tapi harga mahasiswa gitu ya. Harga bersahabat ya. Harga bersahabat, harga bersaing gitu. Tapi mewah gitu. Nah, saya sedih. Tapi saya juga sudah memberikan masukan pada pimpinan untuk ya mahasiswa itu kalau sudah masuk ke
kampus itu dia tuh nyaman, ya nggak perlu kemana-mana, mau makan ada kantin yang enak murah, gitu. Itu Ya, mau betul, Pak, cari itu, Pak. data-data bahkan mungkin bisa sampai misalnya bisa dibuat kuliah malam dan sebagainya. Jadi mereka itu memang ketika masuk kampus dia nggak punya pikiran mau keluar kemana, bahkan mau ke mall aja nggak mau gitu. Ya ibaratnya Siap, seperti Pak. itu. Lurus, Pak. Lurus ya, Pak. Nah, makanya saya pengen Saking kantin itu ya nyamannya. didesain yang bagus, ya dengan Ya, Pak. apa menu-menu yang itu memang menu mahasiswa. Ya. Dan kalau bisa misalnya ada model seperti kafe, jualan kopi, ya malah bagus itu. Nah ini harapan saya muncullah para entrepreneur muda dari mahasiswa. Young Itu ya. entrepreneur ya, Pak. Siap. Iya, entrepreneur itu, ya. Tuh. Ya, mungkin semisal nih, Pak, kan kemarin sempat ada Ya. Sinyal jelek, Mas Taufik. Halo? Mas Taufik. Koneksi kayaknya, Pak. Halo, ya. Lagi ada problem koneksi, Mas Taufik. Betul. Tunggu sebentar ya, Pak. Siap. mohon maaf, Pak, tadi sempat hilang sinyal. Iya, saya tahu. Apakah Enggak apa-apa. mohon maaf ya para netizen, Bisa kebetulan rumah saya dilanjutkan lagi. pelosok. Ya, mohon maaf. Jadi masalah mengenai kantin tengah tadi gimana ya, Pak? Jadi kantin tengah saya nggak tahu konsepnya mahasiswa. Memang kantin tengah itu kan ya saya kan sebenarnya kan nggak ada ya. Kantin saya di tengah malah nggak tahu ada kantin nggak di tengah itu. Yang saya tahu cuman ada kantin untuk mahasiswa di EP itu, ada yang jual minuman itu. Tapi untuk kantin tengah, nah nanti mohon saya diberi masukan konsepnya bagaimana kantin tengah itu. Tapi kalau yang kantin mawar itu memang saya sudah dengar mau direnovasi, bahwa kantin mungkin atasnya nanti untuk untuk parkir sepeda motor mahasiswa. Tapi nanti yang nyaman, sekali lagi yang nyaman, jangan asal cuma kantin-kantinan saja. Ya mau nanti saya lebih detail untuk kantin tengah, Mas Taufik dan para teman-teman untuk tahu maksudnya apa, karena saya belum pernah lihat atau kantin akan disuruh membuat kantin untuk pelatihan mahasiswa tadi untuk berentrepreneur atau gimana. Nah, itu. Ini kan Oke, Pak, siap. Ya. Terus ini ada yang menanyakan soal ini, Pak. Soal UKT ini, Pak, kebetulan juga belum disampaikan, belum saya sampaikan pertanyaan. Pak, uang UKT kita selama COVID ini distribusinya kemana aja, Pak? Apa cuma kuota 13 giga sebulan itu aja, Pak? Wah, ini mahasiswa ini, Pak. Mahasiswa banget nih yang menanyakan ini, Pak. Iya, betul Mas Taufik. Ya, jadi untuk alokasi dana UKT itu kan ya itu kan sebenarnya kan bukan ranah dari fakultas, itu kan memang ranah dari universitas. Mas Taufik kemarin pun kita sudah tahu ya. Jadi fakultas membuat anggaran itu kan dari sudah diplot-plotkan, jadi nggak tahu UKT ini dijadikan sekian untuk apa semuanya apa, itu kan Mas Taufik ya. Jadi
Iya, Pak. Itu memang saya nggak berani menjawab karena itu ranah dari universitas. Ya, itu Mas Topik. Mungkin saya mohon maaf itu karena saya juga nggak tahu perincian UKT itu apa semua itu. Ya. Tapi yang saya tahu pokoknya saya dapat anggaran itu sekian untuk dilakukan di universitas. Ya. Oke, siapa? Atau mungkin untuk masalah UKT ada enggak Pak mungkin penurunan besarannya UKT atau mungkin pemotongan atau mungkin penundaan untuk pembayaran di semester depan, karena kan mungkin dari ada beberapa orang tua dari teman-teman saya mungkin ada yang kena tidak dapat THR atau mungkin potong gaji atau mungkin dirumahkan dan lain sebagainya ya Pak. Mungkin soal mengenai UKT ada enggak dari kebijakan, adakah dari kebijakan universitas mengenai UKT ini Pak untuk pemotongan? Untuk masalah UKT ini memang dalam kondisi seperti ini universitas mempunyai kebijakan, di mana kebijakan ini kan membreakdown dari kebijakan kementerian ya. Nah, bagaimana UKT silakan diatur oleh universitas sendiri atau masing-masing perguruan tinggi. Nah, UPN mempunyai kebijakan bahwa UKT nanti akan ada sanggahan istilahnya kalau ada penurunan ya, tapi lewat online Mas Taufik. Jadi bisa lewat online. Kalau dulu kan online, kita pakai datang ke UPN terus mengisi kertas-kertas itu. Nah, sekarang bisa lewat online dan persyaratannya kelihatannya kok dipermudah, bukan terus diberbelit-belit karena UPN juga mempunyai hati nurani untuk sebisa mungkin karena kampus bela negara juga membela mahasiswanya untuk bisa kuliah khususnya masalah UKT ini. Ada Mas Taufik, tapi tadi ada lewat online. Jadi untuk kejelasan masalah mungkin sanggahan ngoten ya Pak, sanggahan UKT. Iya, ada sanggahan. Misalnya kalau biasa tuh ada sanggahan kan biasa tuh ada sanggahan. Tapi yang dulu sanggahan tuh lewat bukan offline, tapi sekarang lewat online. Mungkin ya itulah termasuk UPN terhadap mahasiswa masyarakat. Itu untuk mungkin sanggahan UKT-nya apakah bisa untuk seluruh mahasiswa Pak, atau mungkin diprioritaskan untuk mahasiswa yang semester tua yang telah menjalankan skripsi atau mungkin hanya tinggal pendaftaran dan sebagainya karena ada perpanjangan semester, itu gimana ya Pak untuk kebijakan UKT itu, apakah semua mahasiswa bisa mendapatkan sanggahan atau potongan UKT ya Pak? Nah, aturan ini yang belum saya dapat. Ya. Monggo nanti Mas Taufik selaku perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi disampaikan kepada Pak Warid II untuk sampaikan itu aja. Nanti kan saya juga akan mempertegas ketika nanti ada rapat. Pak, kok ada masukan mahasiswa seperti apa? Ya, itu Mas Taufik ya, Kanina. Iya Pak. Siap. Pak. Karena nanti saya kan punya anak, nanti dikira saya ikut nyanggah atau oh iya. Iya. Ada yang kuliah di UPN nggak Pak? Ya, ada geologi ya. Oh, di geologi. Siap Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Mengenai kan ya mungkin agak sedikit lebih ya 3 bulan lagi mungkin ya Pak untuk PKK dari mungkin baru PKK jurusan, PKK fakultas maupun PKK univ. Sejauh ini ada nggak sih Pak untuk mungkin kepastian PKK-nya kapan, kemudian mungkin jika lo nanti masih adanya COVID, ada nggak strategi atau langkah dari pihak kampus yang mungkin sudah disusun untuk strategi protokolnya seperti apa gitu Pak? Jadi untuk strategi protokolnya sampai saat ini belum pernah diajak bicara dari Warik 3. Ya, harapan saya secepatnya untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Kita kan harus punya plan A, plan B ya. Karena jika kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan, jika tidak, apa yang kan. Karena untuk masalah penerimaan mahasiswa baru ini kan harus kita persiapan yang benar-benar baik lah. Apalagi masih kondisi COVID ini kan kita benar-benar harus kita siap untuk melayani adik-adik kelas kita, adik-adik mahasiswa kita yang baru itu, Mas Taufik. Ya begitu juga saya mohon pada Mas Taufik dan jajarannya untuk mempersiapkan lah
ya saya beri masukan untuk nanti saya gunakan untuk apa namanya ke rektorat. Pak, ini lupa sebaiknya A, B, C dan sebagainya. Gitu. Karena kan yang di lapangan nanti dari pihak BEM dan pihak OK. Ini Pak, siap. Mungkin di sini selain tadi masalah PKK ada pertanyaan mengenai ini Pak, SOP terbaru. Bahas SOP terbaru, tulung kadang suka dilempar-lempar pas naik ke birokrasi. Jadi kadang juga ada anak UK masih bingung juga tentang SPL ini. Mungkin kejelasan mengenai SOP Pak, karena mungkin yang dirasakan teman-teman ini mungkin yang menyampaikan dari UK, mungkin perwakilan dari UK nih Pak. Soalnya di SOP kejelasan kayak semacam kita pengajuan proposal, kemudian nanti ya mungkin kejelasan dana yang cair, dana yang turun dan lain sebagainya. Mungkin SOP-nya yang dirasakan, mungkin dirasakan salah satu mahasiswa ini dari periode kemarin atau waktu kemarin itu kurang jelas Pak. Mungkin SOP-nya yang terbaru apakah nanti bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa buat kejelasannya, karena biar mungkin dari kami pun juga kebingungan Pak untuk penjelasan SOP yang ketika tidak jelas gitu Pak. Karena pihak BEM dan pihak OK mengenai pengurusan keuangan ini kan sudah berpengalaman ya. Nah, tolong nanti ya, saya akan membuat, mahasiswa akan membuat, akan saya kompilasikan kira-kira yang paling tidak berbelit yang mana. Nah, itu nanti akan saya dari pihak UNIP, dari pihak fakultas akan membuat, dan saya mohon dari pihak BEM maupun OK juga membuat. Kira-kira Pak yang baik itu bla bla dan sebagainya. Nanti akan saya komparkan untuk mana sih yang terbaik, karena jangan sampai SOP memakan waktu yang panjang. Karena apa? Karena tadi mahasiswa sudah bekerja kok masih di tendang sana tendang sini, cuma gara-gara persulit ya itu. Iya itu Pak. Ya. Siapa? Kemudian menyangkut ini Pak, kebetulan ada yang menyampaikan juga soal transparansi dana untuk OK Pak. Ini keresahan teman-teman OK juga ini Pak, mungkin enggak? Karena dana untuk OK hanya untuk stuban saja. Mungkin kejelasannya gimana ini Pak, mungkin untuk dana transfer OK? Karena mungkin teman-teman sejauh ini mungkin yang periode kemarin melanjutkan ke periode yang sekarang mungkin merasakan belum adanya apa ya Pak, secara utuh buat dana ke teman-teman OK langsung gitu Pak. Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Pak. Coba kita kembali bahwa yang kemarin kita tutup ya saya akan mencoba nanti untuk kepengurusan saya dan teman-teman nanti saya akan lakukan untuk open ya. Jadi nanti ketika saya akan mendapatkan anggaran, nanti BEM akan saya tunjukkan ini loh anggaran fakultas, anggaran jurusan, dan anggaran BEM serta OK. Nah, tapi saya berpesan bahwa anggaran yang nanti disampaikan atau yang itu menang hak BEM dan OK, ya Mas dan Mbak punya schedule yang baik, yang benar, dan nanti tetap harus dikoordinasikan antara BEM, OK, dan Wadik 3 supaya apa? Supaya kegiatan Mas dan Mbak itu bisa lancar. Nah itu ya, jangan sampai siap Pak. Ya kita merasa merasa dapat undangan cepatnya, ya terus untuk kegiatan besok kok kita baru mengajukan sekarang, itu kan juga nggak benar ya. Jadi kamu juga punya rancangan yang memang betul-betul kira-kira kalau ini saya urus untuk akomodasinya bisa gitu ya. Pokoknya saya mau jangan mendadak atau bahasa Jawa mendudu lah ya Mas Taufik ya itu. Mendudu ya Pak, siap. Lagi nanti kalau kita punya SOP yang bagus, itu nanti kita bisa gunakan sebagai pegangan. Ya, yang jelas, Pak. Saya dan jajaran nanti akan transparansi. Ya, monggo nanti kita untuk sama-sama, tapi kembali juga pada pihak BEM dan pihak OK untuk saling menjaga, dan tadi yang terpenting pertanggungjawabannya itu yang penting itu aja kok kalau saya. Iya, Pak. Siap, Pak. Sesuai dengan aturan-aturan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan, karena ini kan uang negara. Gitu. Iya, Pak. Ya, yang kemarin
ditutup aja lah, itu kan sudah, kita nggak usah kita lagi ya. Mending kan kita kan ke depan. Nah, kita ke depan bagaimana kita untuk masalah pengurusan transparansi anggaran dari pihak BEM dan OK. Oke, siap-siap. Mungkin jadi untuk transferasi OK sendiri nantinya bakal diberikan langsung ke teman-teman organisasi kemahasiswaan ya, Pak? Secara terbuka, Pak? Iya, oke, siap. terbuka, ya. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin 3 pertanyaan lagi nggak, Pak? Karena mendekati buka puasa. Pertama ini mungkin dari buka puasa loh. Iya, Pak. Mungkin 2 pertanyaan lagi cukup nih, Pak? Cukup. 2 pertanyaan lagi, mungkin ini dari Cutting saya kira ini, Pak. Mas, tolong ditanyakan mengenai ijazah dan transkrip nilai untuk mahasiswa yang sudah daftar wisuda periode April kemarin. Terima kasih. Mohon Pak, kejelasan mengenai ijazah dan transkrip nilai, Pak. Oke, untuk ijazah dari pihak rektorat sudah siap, tapi ada beberapa kendala. Ada dari kelas tamu yang sudah mendaftar itu belum mengirimkan foto, tapi dijabri oleh pihak universitas itu malah takut. Saya kira siap, dan rencana untuk ijazah nanti akan dalam kondisi seperti ini akan di-scan dan akan di-email. Tapi untuk ijazah aslinya nanti akan diberikan setelah kondisi yang sudah baik. Untuk transkrip, pihak fakultas sudah siap untuk masalah transkrip, tinggal mengajukan aja sesuai dengan yang ada di webnya Fakultas Ekonomi tersebut. Bahkan untuk masalah legalisir, untuk minta surat keterangan lulus, ini sudah terlayani, ya sudah terlayani lah. Saya belum bisa mengatakan baik, Mas. Yang menilai kan itu nanti para alumni sendiri. Tapi saya sudah terlayani dengan baik. Nah. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin sebagai pertanyaan pamungkas, Pak, terakhir. Ya, karena mendekati buka puasa, Pak. Ini ada yang menyampaikan, Mas Topik, tolong tanyain apakah ada yang menjadi kendala tertentu jika ingin mendorong mahasiswa FIB ke dalam kancah internasional, Pak? Adakah kendala tertentu jika ingin mendorong mahasiswa FIB ke dalam kancah internasional? Mungkin ada aturan tertentu yang tidak diperbolehkan teman-teman mahasiswa atau seperti apa, Pak? Untuk kejelasannya, pripun ya, Pak, ini, Pak? Nah, kembali lagi ke aturan universitas. Ya. Tapi saya kira ya, Pak, ke depan kalau itu memang sudah dianggarkan, kenapa tidak? Toh kita juga termasuk misi saya tadi kan kita harus go internasional. Itu Mas Topik. Ya. Jadi Pak, tidak cuma dosen saja, mahasiswa juga harus nanti, bahkan nanti kalau misalnya ada acara misalnya harus presentasi ke ke luar negeri, ya bagaimanapun juga saya berjuang untuk mereka bisa, ya siapa tahu nanti mahasiswa FPB bisa terdorong untuk membuat makalah, ikut konferen dan sebagainya. Ya saya lebih senang. Ini karena kan menambah poin saya gitu. Iya, ya. Siap. Oh iya, benar. Ya. Tapi saya kan belum, tapi kan saya belum tahu aturan yang sejatinya bagaimana. Kan saya baru dapat masukan-masukan. Makanya kegiatan seperti ini jangan cuma terputus pada hari ini aja. Ya, nanti silakan diagendakan lagi, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan pengurus BEM maupun OK maupun mahasiswa yang bisa mengagendakan ngobrol santai dengan saya selaku Pak Dekan periode ini, ya. Dan sekali lagi nanti saya juga tolong disampaikan kepada pengurus fakultas yang lama bahwa saya mengucapkan terima kasih dan saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melanjutkan kegiatan daripada pengurus yang lama. Ya. Sekali lagi, ya, ini sudah tutup Mas Topik. Mungkin dari saya Pak, mungkin selalu dari moderator. Ya, belum Pak, belum. Mungkin dari saya buat teman-teman netizen mahasiswa FIB yang pertanyaan tadi belum sempat saya tanyakan ke Pak Dekan, saya mohon maaf karena mengingat kita ada waktu untuk berbuka puasa juga. Mungkin untuk selanjutnya nanti ada program kerja dari BEM sendiri, mungkin ada dialog interaktif, mungkin ditunggu aja untuk waktunya. Kemudian saya selaku moderator Taufik Bajanugroho, Ketua BEM FIB UPN Yogyakarta, saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada sedikit himbauan ke teman-teman mahasiswa FIB, Pak, untuk mengingat pandemi ini, Pak. Sedikit saja nggak, Pak? Oke, untuk para netizen mahasiswa
Fakultas Ekonomi, saya cuma berpesan jagalah kesehatan, jagalah keselamatan. Ya sebisa mungkin kita di rumah saja, andai kata kita keluar rumah, pakailah masker. Ya, itu. Dan tetap kita harus tetap semangat, dan semangat. Ya, jangan sampai kondisi sepertinya melumpuhkan semangat kita. Kita tetap semangat, ya, karena kita mempunyai cita-cita luhur untuk ke depan kita. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin sebagai sekalian penutup nih Pak dari Pak Dekan. Ya, mungkin ya cukup sekian ngobrol santai dengan Pak Dekan. Mungkin dapat kita sambung di lain kesempatan dan lain hari. Saya Taufik Bajanugroho, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Pak Dekan. Sami-sami, salam untuk semuanya. Salam sehat. Ya Pak, siap. Untuk kita semuanya.